Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Amin Kreator. Pada video kali ini kita akan mengenang kembali sejarah terjadinya perang antar etnis di Kota Sampit, yaitu antara suku Dayak dan suku Madura. Perang Sampit atau konflik Sampit adalah peristiwa pecahnya kerusuhan antar etnis antara suku Dayak dan suku Madura yang terjadi pada bulan Februari 2001 berlanjut ke sepanjang tahun. Konflik dimulai di Kota Sampit, Kalimantan Tengah, dan meluas ke seluruh provinsi termasuk ibu kota Palangkaraya, bahkan ke seluruh Kalimantan Tengah, antara suku Dayak asli dan warga pendatang dari suku Madura. Setelah terjadi konflik antara etnis Dayak dan Madura pada tahun 1999 di Kalimantan Barat, kembali terjadi konflik serupa, namun kali ini terjadinya di Kota Sampit, salah satu ibu kota di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Konflik pecah pada 18 Februari 2001 ketika dua orang warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak, mengakibatkan lebih dari 500 korban jiwa dan lebih dari 100.000 orang kehilangan tempat tinggal mereka. Bahkan banyak warga Madura yang kepalanya dipenggal oleh suku Dayak. Hingga sekarang nama Sampit masih membuat orang banyak langsung teringat kepada tragedi yang menyedihkan tersebut. Pada bulan Februari 2001 menjadi masa-masa paling mencekam dalam sejarah Kota Sampit, dengan berbagai macam kekacauan dan kengerian. Mayat-mayat bergelimpangan, rumah-rumah yang dibakar, listrik yang mati total, dan teriakan-teriakan perang yang menakutkan. Hingga saat ini konflik Sampit menjadi konflik antar etnis terbesar di Kalimantan. Sejarah perang Sampit tahun 2001 merupakan bagian dari beberapa insiden yang sudah terjadi sebelumnya antara warga Dayak dan Madura. Konflik besar terakhir terjadi dalam kurun waktu Desember 1996 hingga Januari 2001, yang menewaskan kurang lebih 600 orang. Awal mula bibit konflik tersebut terjadi sejak diadakannya proses transmigrasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Warga Madura tiba di Kalimantan pertama kali adalah pada tahun 1930 dalam program transmigrasi pemerintah Belanda yang dilanjutkan oleh pemerintahan Republik Indonesia hingga tahun 2000. Para transmigran mencapai 21% dari populasi di Kalimantan Tengah. Warga Madura kian hari semakin agresif dalam persaingan dengan suku Dayak, sehingga suku Dayak tidak puas akan hal tersebut. Sejak kedatangannya di Kalimantan, warga Madura telah berhasil menguasai banyak bidang perekonomian dan industri komersial seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Sebenarnya banyak versi yang beredar mengenai pemicu perang Sampit tahun 2001 ini. Salah satunya konon disebabkan oleh pembakaran sebuah rumah warga Dayak yang tidak menyesuaikan diri dengan bumi tempatnya berpijak. Suku Dayak berulang kali harus berpindah tempat karena desakan para penebang kayu yang masuk semakin dalam ke hutan, sebelum lagi adanya larangan untuk menebang di tanah asli mereka. Juga berbagai sektor perekonomian dan kehidupan yang dikuasai orang Madura.
dan lemahnya penegakan hukum terhadap orang Dayak sehingga terkesan berat sebelah. Tidak adanya pihak ketiga yang berusaha menjembatani dengan baik pada konflik kedua etnis ini juga turut memperburuk situasi. Bukti bahwa perekonomian dikuasai etnis Madura yang menjadi salah satu penyebab perang Sampit bisa dilihat bahwa setelah mereka mengungsi, warga Sampit lainnya kesulitan mencari sembako karena toko-toko eceran tutup. Untuk mencegah kondisi semacam ini terulang kembali, diperlukan adanya semacam perlindungan berdasarkan hukum terhadap komunitas etnis dari pemerintah daerah setempat sesuai rekomendasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Saat ini Sampit dikenal sebagai kota yang damai, sejahtera, penduduknya yang rukun. Tidak sampai setahun setelah sejarah perang Sampit terbongkar, penduduk mulai berbenah, warga Madura kembali berdatangan, dan sejak saat itu Sampit mengalami perkembangan serta kemajuan pesat di bidang ekonomi dan industri. Kerusuhan besar yang terjadi pada tahun 2001 tentunya telah mengajarkan bahwa pertikaian antar warga apapun etnisnya hanya akan mendatangkan akibat berupa kekalahan kedua pihak dan tidak ada pemenang sebenarnya pada tragedi tersebut. Mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Dalam video ini saya tidak bermaksud untuk mengungkap luka lama, hanya saja kita harus tetap mengingat sejarah untuk kita ambil hikmahnya dalam peristiwa tersebut dan jangan sampai terulang kembali.